Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan duha kali ini, semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita di dalam perjalanan hidup. Sesungguhnya di dalam perjalanan hidup, ketika kita menjadi pelakon kehidupan, yang kita khawatirkan bukanlah ujian, dan yang kita khawatirkan bukanlah musibah. Karena setiap kehidupan itu memberikan kesempatan kita berjumpa dengan ujian dan musibah. Tapi yang kita khawatirkan adalah ketika kita di dalam kehidupan ini sebagai pelakonnya, kita tidak mendapatkan pertolongan dari sisi Allah untuk menghadapi setiap ujian dan setiap musibah. Inilah yang menjadikan kita terus menata hati kita, memperbaiki kompas kehidupan kita, supaya kita termasuk di antara hamba yang pantas untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Tidak ada yang membahayakan setiap ujian dan tidak pula membahayakan setiap musibah selama kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Memang betul ujian orang yang beriman itu berat, tapi pertolongan Allah kepada orang beriman itu lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Inilah yang menjadikan kita harus senantiasa bertawassul. Kita ini harus senantiasa menjadikan setiap ketaatan kita menjadi sebab untuk kita meminta dan memohon kepada Allah supaya kita diberikan pertolongan. Kenapa kita menutup aurat? Supaya kita diberikan pertolongan di dalam kehidupan. Kenapa kita sedekah? Supaya kita mendapatkan pertolongan. Kenapa kita sholat malam? Karena kita ingin mendapatkan pertolongan. Kenapa kita meninggalkan yang haram? Supaya kita mendapatkan pertolongan di dalam kehidupan. Kalau kehidupan kita sudah mendapatkan pertolongan dari Allah, semua peran yang kita jalani di dalam kehidupan akan begitu sempurna kita selesaikan setiap amanah dan peran yang kita hadapi selama kita mendapatkan pertolongan yang datang dari Allah begitu besar. Ibu tidak akan bisa menghadapi suami dengan segala ritmenya dan segala latar belakangnya kecuali ibu diberikan pertolongan oleh Allah. Kita tidak akan pernah mampu menghadapi istri kita dengan seluruh problematikanya, kekurangannya, bengkoknya, dan keterbatasannya kecuali ketika kita diberikan pertolongan dari Allah. Kalau pertolongan Allah itu sudah datang, maka sebagaimana api pun bisa menjadi dingin. Kalau pertolongan Allah itu sudah datang, daratan pun, lautan pun bisa menjadi daratan. Kalau pertolongan Allah itu sudah datang, kaum yang sangat membenci sepenuh kota Mekah pun bisa sangat mencintai Nabi setelah pertolongan Allah itu datang. Kita sebenarnya dalam hidup tidak butuh banyak pertolongan makhluk, tapi kita dalam hidup itu membutuhkan banyak pertolongan Allah. Pertolongan makhluk itu pun merupakan bagian dari pertolongan Allah, karena kalau hatinya tidak dilunakkan oleh Allah, tidak mungkin dia itu akan menolong kita. Inilah cara kita, kenapa kita harus ngaji setiap waktunya, supaya kita mudah ditolong oleh Allah kalau sedang menghadapi setiap musibah dan setiap cobaan. Musibah itu pasti, cobaan itu hanyalah menunggu waktu, karena masing-masing dari kita pasti mendapatkan cobaan dan ujian di dalam perjalanan hidup. Innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun. Tidak ada yang tersisa pada kehidupan di dunia kecuali cobaan dan ujian. Dan tentunya ketika kita sudah paham fakta kehidupan itu ada cobaan dan ujian, maka tidak ada yang paling kita butuhkan kecuali adalah pertolongan. Kalau kita sudah mendapatkan pertolongan, sebesar apapun gelombang itu akan dibuat landai oleh Allah. Kalau datang pertolongan, sekuat apapun angin menerpa, Allah akan mengademkan kembali angin itu supaya tidak merusak apa yang kita miliki. Karena pertolongan Allah itu merupakan hajat terbesar kehidupan kita. Karena tidak ada hajat terbesar kehidupan manusia kecuali adalah pertolongan. Makanya ibu mengulang satu ayat seharinya 17 kali. Yang kita kalau betul-betul sadar kenapa kita mengulang ayat ini 17 kali, supaya memberi arti kepada kita sedemikian kuatnya pertolongan Allah itu kita butuhkan. Apa ayat yang kita baca 17 kali di dalam satu hari? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kepadamu kami hidup, kami menyembah, dan kepadamu kami meminta pertolongan. Karena kalau sudah datang pertolongan, sekuat apapun ujian yang datang, sekuat apapun masalah yang kita jumpai, hati kita tetap lapang dan jiwa kita tetap tenang ketika menghadapi setiap masalah selama kita diberikan pertolongan oleh Allah. Jadi kalau ibu nanti ditanya, kenapa ngaji terus? Supaya memantaskan saya mendapatkan pertolongan. Kenapa ibadah terus? Supaya memantaskan diri kita mendapatkan pertolongan. Kita tidak pernah tahu ujian itu kapan datangnya. Bisa jadi di waktu pagi kita tertawa, tapi menjelang siang kita menangis ketika tiba-tiba ujian itu datang. Bisa jadi siang hari kita dalam kondisi gembira, tapi sore hari tiba-tiba kita mendapatkan telepon yang menjadikan kita seakan mendapatkan kiamat kecil itu menimpa kepada kita. Hidup itu bukan apa yang kita mau, tapi hidup itu berjalan terkadang tidak sesuai dengan planning dan harapan kita. Maka itulah yang menjadikan kita harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah setiap waktunya. Jadi kalau ada orang yang nanya sama ibu, kenapa ngaji terus? Karena ingin mendapatkan pertolongan. Kalau nanti ibu dikomentari, saya bingung deh sama kamu, ngaji terus, maka ibu katakan kepadanya, saya juga lebih bingung sama kamu, nggak pernah ngaji dalam hidup. Bagaimana kamu akan mendapatkan pertolongan ketika nanti tiba-tiba ada ujian dan ada turbulence dalam kehidupan kita? Tidak ada yang paling kita butuhkan kalau guncangan itu terjadi kecuali adalah Allah. Ketika ibu melewati pesawat, ketika ibu naik pesawat melewati udara, lalu mengalami guncangan turbulence, siapa nama yang paling kita sebut? Suami? Enggak. Istri? Enggak. Anak? Enggak. Pasti pertama kali yang kita sebut adalah Allah. Sebutin apapun ibu kepada suami, tapi ketika guncangan itu datang, kita tidak akan menyebut nama suami kita. Bambang? Enggak. Enggak. Pasti kita akan menyebut nama Allah. Ya Rabb, astagfirullah. Karena itu menunjukkan kepada kita, hati kita sudah disetting oleh Allah. Tidak ada yang kita perlukan di dalam kehidupan kecuali adalah Allah. Sosmed itu yang mengubah fitrah kehidupan kita. Sosmed itulah yang menjadikan kita akhirnya lebih memperhatikan like daripada perhatian Allah. Sosmed itulah yang menjadikan kita lebih memperhatikan komen daripada kedudukan dan positioning kita di hadapan Allah. Sosmed itulah yang menjadikan kita lebih memperhatikan view daripada pertolongan Allah. Padahal komen seramai apapun di beranda sosial media kita, maka ketika guncangan datang, komen itu tidak akan pernah berubah apapun untuk menolong kita. Berapapun yang nge-like ya postingan ibu, bahwasanya ibu posting yang nge-like 300.000, padahal follower ibu cuma 200, maka sesungguhnya ketika datang turbulence itu pun tidak akan pernah datang untuk membantu kita. Sosmed itu boleh kita nikmati, tapi tidak boleh mengubah settingan hati kita. Tidak ada yang paling penting dalam kehidupan kita kecuali adalah pertolongan Allah. Bagaimana kita memantaskan diri mendapatkan pertolongan dari Allah? Taatlah di dalam beribadah, jujurlah di dalam ketaatan. Maka itulah yang memantaskan kita supaya kita mendapatkan pertolongan di sisi Allah. Ada sebuah kata-kata yang sangat indah, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah di waktu lapangmu, dengan sholatmu, dengan taklimmu, dengan patuhmu, dengan taatmu. Maka Allah pasti mengenali kamu di waktu sulitmu dan di waktu susahmu. Dan saya sudah sering menyampaikan dalam banyak kesempatan, kenapa Allah menolong Nabi Yunus ketika tidak ada satupun manusia, tidak ada yang peduli dengan Nabi Yunus. Bahkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, para malaikat pun tidak tahu kalau Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Di dalam satu riwayat disebutkan ketika Nabi Yunus ditelan ikan paus, para malaikat itu masih mendengar Nabi Yunus itu berzikir. Tetapi para malaikat menyebutkan dan mengatakan kepada Allah, kami kenali zikir ini dari zikirnya Yunus, tapi dari tempat mana kami tidak ketahui di mana tempatnya Yunus sekarang. Itu menunjukkan bahwasanya malaikat pun masih terbatas keilmuannya dan pengetahuannya. Maka Allah yang menjawab langsung, itu adalah zikirnya Yunus di dalam perutnya ikan paus.
ketika Nabi Yunus mendapatkan 3 lapisan kegelapan. Lapisan kegelapan di perutnya ikan paus, lapisan kegelapan di tengah samudra yang begitu minus dengan cahaya matahari, dan yang ketiga kegelapan di waktu malam ketika gelap gulita itu datang. Tapi siapa yang memberikan pertolongan? Yang memberikan pertolongan adalah Allah dengan pertolongan yang di luar logika. Dijadikan ikan paus itu menepi, dijadikan ikan paus itu merasa mual, dan dijadikan ikan paus itu memuntahkan kembali apa yang ada di dalam perutnya. Itulah pertolongan Allah. Bahwasanya lautan pun bisa menjadi daratan. Pertolongan Allah merubah pisau pun menjadi domba. Pertolongan Allah merubah api menjadi dingin. Dan pertolongan Allah menjadikan seorang ibunda Maryam, seorang diri melahirkan di tengah kondisi ketika beliau dikucilkan dan tidak ada satupun yang peduli. Tapi pada saat itulah ibunda Maryam mampu melahirkan dengan selamat, mampu membesarkan putranya, sampai putranya dipilih oleh Allah menjadi salah satu nabi yang kelak akan membunuh Dajjal, dan hari ini masih diberikan kehidupan sama dengan kehidupan kita. Itulah pertolongan Allah. Menikah itu sama, Bu. Menikah itu yang kita butuhkan bukan cintanya suami, karena cintanya suami tetap terbatas. Yang kita butuhkan dalam menikah itu pertolongan Allah. Itulah yang kita butuhkan ketika kita menikah. Yang kita butuhkan bukan bucinnya istri kepada kita sebagai seorang suami. Walaupun istri saya sangat mencintai saya, Masya Allah, tapi yang saya butuhkan bukan cintanya dia kepada saya. Tapi yang saya paling butuhkan itu pertolongan Allah. Mendidik anak pun pertolongan Allah. Jangan sampai seringnya kita kajian, seringnya kita mendapatkan nasihat, lalu kita merasa ilmu yang kita dapatkan bisa menjadikan kita mudah membentuk segala sesuatu sesuai dengan kemauan kita. Oh, tidak bisa. Semua itu bagian dari pertolongan Allah. Berzikirlah, beribadahlah, taatlah kepada Allah, jujur kepadanya. Tidak ada yang peduli dengan view kita, tidak ada yang peduli dengan siapa yang nge-like kita, tapi yang peduli itu adalah Allah ketika memberikan pertolongan. Jadi kalau kita ngaji, tawasulnya supaya mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau kita sedekah, tawasulnya supaya mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalaupun kita bangun tengah malam, tawasulnya supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Saya tutup mukadimah ini dengan sebuah kisah nyata. Ada seorang sahabat disengat kalajengking pada waktu sore. Lalu pagi harinya beliau mendatangi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, la daghatni ala aqrab ya Rasulullah. Tadi sore ada kalajengking menyengat saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan laporan dan curhat itu, apa yang dikatakan Nabi? Nabi mengatakan, laula antakul fil masa. Kalaulah tadi sore kamu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Kalaulah tadi sore kamu berzikir, ya Allah, aku berlindung dari segala keburukan makhluk yang engkau ciptakan, pastilah kalajengking itu tidak menyengatmu di waktu sore tadi. Apa yang kita tangkap dari pesan dan message kisah ini? Pesan yang kuat yang ada pada riwayat ini adalah ketaatan kita secara jujur, ibadah kita secara tulus, itu merupakan sebab kita mendapatkan pertolongan di dalam kehidupan. Ngajilah kita karena ingin mendapatkan pertolongan. Bapak-bapak yang sabar sama istri supaya kita mendapatkan pertolongan. Ibu-ibu juga sabar menghadapi suami, semoga ibu mendapatkan pertolongan. Saya katakan ya Bu, di balik seorang istri yang bersabar, ada seorang suami yang sedang meneteskan air mata. Jangan merasa paling berkorban di dalam rumah tangga. Saya pernah mendapati kisah nyata, Bu. Ada suami istri yang sudah dekat dengan saya. Saya ceritakan namanya, tapi ini lucu. Qadarullah dua-duanya itu lagi ada masalah. Dua-duanya telepon saya dengan waktu yang tidak terlalu lama. Pagi istrinya nelpon ngomong, Ustaz, saya mau konsultasi. Saya bilang, saya lagi banyak orang Bu, nanti aja. Ya Ustaz, nanti kalau sudah ada waktu longgar, tolong nanti saya mau konsultasi sebentar. Iya. Belum saya tutup, kalau salah 2 jam
Suaminya juga nelpon, Ustadz saya mau konsultasi. Akhirnya saya buka untuk suaminya dulu, ceritalah panjang lebar bagaimana perselisihan antara beliau dengan istrinya, dan beliau nangis. Masya Allah Ustadz, istri saya Ustadz. Padahal di waktu sorenya ketika istrinya konsultasi pun sama, istrinya pun menangis dan berkata, Masya Allah Ustadz, suami saya Ustadz. Saya ingin ketawa tapi saya nggak ingin menyampaikan. Tapi disitulah kita paham, ternyata yang merusak kehidupan rumah tangga kita bukan suami kita dan bukan istri kita. Yang terkadang merusak rumah tangga kita itu adalah ketika kita merasa paling berkorban di dalam rumah tangga. Jadi sebelum ibu nanti ngomong, ya Allah Ustadz suami saya, bayangkan Bu, ada seorang suami harus menyeka air mata sebelum masuk ke garasi rumahnya. Maka fahamilah bahwasanya rumah tangga itu memang sama-sama meneteskan air mata. Semoga kita mendapatkan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Syukur itu bukan sesuatu yang ringan. Syukur itu harus ditopang dengan ilmu. Sabar saja tidak bisa kita lakukan tanpa ilmu. Sebagaimana perkataan yang disampaikan oleh Nabi Khidir, kaifa tasbiru malam tuqid bihi khubra. Gimana kamu mau sabar Musa kalau kamu tidak punya ilmunya? Sama pula sabar itu harus dilatih dengan ilmu. Makanya kalau ada yang mengatakan saya orangnya nggak sabaran Ustadz, itu berarti dia tidak mau belajar. Karena sabar itu bisa didapatkan dengan ilmu. Sama pula ketika sabar itu harus dengan ilmu, maka syukur itu pun harus dengan ilmu, supaya betul-betul kita menjadi hamba yang bersyukur. Para ulama mengatakan sesungguhnya syukur itu terkadang jauh lebih berat daripada setiap kesabaran. Ujian itu lebih mudah mendekatkan kita kepada Allah dibandingkan kenikmatan. Terkadang membuat kita lapang tetapi justru membuat kita lalai. Berulang-ulang saya sering menyampaikan, dinding rumah sakit itu lebih banyak merekam orang yang menangis dan bersedih dan meminta doa kepada Allah secara jujur dibandingkan dinding masjid. Kenapa dinding masjid terkadang jarang merekam orang yang banyak meneteskan air mata? Karena kondisi lapang dan tenang yang sedang kita rasakan terkadang menjadikan kita tidak terasa dekat dengan Allah. Tapi kalau kita sedang digoncang, pada saat itulah kita merasakan dekat dengan Allah. Makanya syukur itu bukan perkara gampang. Kalau ada yang mengatakan ketika diberikan pilihan, milih sabar atau milih syukur, langsung tanpa berpikir dia mengatakan syukur Ustaz. Tidak segampang itu Ferguson ya. Jadi syukur itu tidak semudah yang kita pikirkan, karena syukur itu sifatnya long term dan sabar itu sifatnya short term. Do you understand what I mean? Yes. Gak usah dijawab, yes, gak usah dijawab. Kenapa sabar itu short term? Karena biasanya sabar itu ketika kita sedang menghadapi cobaan. Tapi syukur kenapa long term? Karena syukur itu biasanya ketika kita mendapatkan kemudahan, dan kaidah kehidupan itu jauh lebih mudah nikmatnya dan lebih panjang nikmatnya daripada ujian. Kenapa? Ujian itu seujung kuku, tapi nikmatnya Allah itu sepanjang dan seluas samudra. Makanya sabar itu ketika kita sedang diuji, tapi syukur itu setiap waktu dan setiap saatnya. Dan itulah yang menjadikan syukur itu berat. Bersyukurlah ibu kepada Allah, bersyukurlah bapak kita kepada Allah. Syukur kita kepada Allah setidaknya harus terpenuhi dengan dua syarat yang utama supaya betul-betul syukur kita diterima. Syukurnya saya dan bapak tidak akan diterima sampai bertambahnya ketaatan kita. Syukurnya ibu tidak akan diterima sampai bertambahnya ketaatan kita. Ada orang ketika memiliki rumah mengadakan tasyakuran, tidak apa-apa, mubah. Walimah tasyakur dengan rumah itu diperbolehkan dalam riwayatnya Imam Nawawi. Tapi kalau kita tasyakuran dengan rumah tapi tidak bertambah ketaatan, itu namanya bukan syukur. Syukur itu bukan makan-makan, syukur itu bukan minum-minum, tapi syukur itu bertambahnya ketaatan kita setelah kita mendapatkan setiap kenikmatan. Yang kedua yang paling penting, syukur kita tidak akan diterima sama Allah sampai kita, para laki-laki dengan perempuan beda Bu.
Syukurnya kita laki-laki tidak akan diterima sampai kita berterima kasih kepada ibu dan bapak kita. Makanya kalau ada anak bersyukur kepada Allah, dia punya istri, dia punya anak, tapi dia bersyukurnya kepada Allah dengan membuat ibu air matanya jatuh dan membuat sedih pada hati bapaknya, syukurnya nggak akan diterima. Demi Allah nggak akan diterima. Maaf ya Bu, ada anak ibu rajin taklim, ngaji tauhid dan ngaji sunnah, tapi setiap pulang ke rumah dia bertengkar dengan ibunya, dia konflik dengan bapaknya, dia menutup pintu kamar dengan orang tuanya, mengawamkan orang tuanya, membodohkan keluarganya, sampai akhirnya membuat air mata berderai karena jatuh dalam kesedihan menghadapi putranya, walaupun serajin apapun dia taklim dan kajian, sesering apapun dia kajiannya 4 kali Bu dia dalam sehari, padahal ustadznya cuma 3 kali kajian, maka tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan diterima sama Allah. Ini yang harus kita perhatikan. Banyak anak muda hari ini baru ngaji Bu, tapi ketika mereka baru ngaji, banyak di antara mereka suka menyudutkan ibu dan bapaknya. Memang betul ibu dan bapaknya belum paham, memang betul ibu dan bapaknya belum tahu, tapi bukankah kewajiban kita kepada orang tua membalut ilmu yang kita dapatkan menjadi sajian dan hidangan terbaik untuk mereka supaya mereka tahu. Bapak, kalau bapak sholat tahajudnya panjang dari isya sampai subuh, sedekahnya banyak, puasa banyak, tapi ibu kita sedih gara-gara melihat kelakuan kita, demi Allah tidak akan diterima syukur kita kepada Allah sampai kita bersyukur kepada ibu dan bapak kita. Sama dengan ibu, tapi beda konteksnya. Syukurnya ibu kepada Allah tidak akan diterima sampai ibu berterima kasih kepada sang suami. Bukan sama ibu saya dulu Ustaz, enggak. Kalau ibu sudah menikah tidak. Maka syukurnya ibu kepada Allah tidak akan diterima sampai ibu bersyukur kepada sang suami atas setiap jerih payah yang telah mereka lakukan. Selama suaminya tidak melakukan perzinahan, dosa-dosa besar, kemaksiatan yang bisa menggugurkan keimanan, dan tidak melakukan kekerasan, maka wajib seorang wanita syukurnya dia akan diterima sama Allah sebesar keridhaan suami kepadanya. Sebesar suaminya ridho kepadanya, sebesar itu pula kesyukuran ibu diterima. Dan setiap kesyukuran ketika diterima, semakin besar keberkahan yang ibu dapatkan. Ibu ngaji, ibu taklim, ibu puasa sunnah, ibu sholat malam, tapi ketika hatinya ibu, ketika posisi ibu di hatinya suami tidak diridhoi, maka demi Allah syukurnya ibu kepada Allah tidak diterima sampai berterima kasih dulu kepada sang suami atas seluruh jerih payah yang telah mereka berikan kepada kita selaku istrinya. Suka tidak suka, mau tidak mau, begitulah kaidah kehidupan ketika kita berterima kasih. Semoga kita senantiasa bisa berterima kasih yang terbaik, bisa terima kasih kepada Allah dengan ketaatan yang bertambah, bisa bersyukur kepada Allah dengan kita berterima kasih kepada ibu kita dan kepada suami kita tercinta, dan semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan di dalam perjalanan hidup. Amin insyaallah. Seluruh jamaah yang semoga Allah rahmati, kita tentunya paham bahwasanya tanda hati dan tanda iman yang hidup pada perjalanan hati kita itu adalah ketika kita memiliki rasa khawatir dan takut kepada fitnah. Karena sesungguhnya ketika kita ingin mengetahui iman kita itu hidup atau tidak hidup, salah satu indikatornya adalah sebesar apa ketakutan kita kepada fitnah. Fitnah itu bukanlah ketika kita mendapatkan berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu fitnah dalam terminologi bahasa Indonesia. Tapi fitnah dalam terminologi syariat itu adalah perkara apapun yang bisa menimpa dan merusak kehidupan agama kita dan merusak kehidupan akhirat kita. Itulah yang disebut dengan fitnah.
Apapun yang merusak akhirat kita, apapun yang merusak agama kita, dan apapun yang merusak kehidupan akhirat kebenaran kita, maka itu termasuk di antara fitnah. Makanya tidak ada indikator hati yang hidup bukan hanya ketika dia rajin sholat. Indikator hati yang hidup bukan terletak ketika kita bersemangat di dalam kita melakukan haji dan umroh. Indikator hati yang hidup itu adalah ketika kita khawatir terhadap fitnah. Karena generasi pertama umat ini tidak ada yang mereka paling takutkan kecuali adalah fitnah untuk bisa menimpa kepada mereka dan merusak kehidupan agama dan kehidupan akhirat mereka. Tidaklah Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan hadis dari Jibril, kecuali Jibril itu bertanya tentang hari kiamat, lalu bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Tidaklah seorang malaikat Jibril bertanya tentang tanda kiamat kecuali ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya persoalan zaman fitnah yang menjadi satu paruh waktu sebelum tegaknya hari kiamat itu menjadi perkara yang harus selalu kita sikapi dengan waspada. Tidaklah Rasulullah beliau khutbah yang paling panjang sampai beliau berkhutbah lebih dari 10 jam. Tidak terputus di antara semua khutbah yang beliau sampaikan dari pagi sampai menjelang maghrib kecuali khutbah tentang masalah zaman fitnah. Dan tidaklah Umar bin Khattab ketika mengumpulkan setiap para sahabat yang masih tersisa dan beliau bertanya tentang satu pertanyaan yang diajukan oleh Umar bin Khattab ketika mengumpulkan para sahabat yang tersisa, beliau tidak bertanya tentang gimana sifat sholat yang sunnah, bukan. Beliau tidak bertanya bagaimana sifat haji dan umrah yang sunnah, bukan. Tapi yang beliau tanyakan adalah fitnah yang bisa menimpa kepada setiap orang, untuk memberikan kepada kita tentang sebuah ketegasan. Dan ini memberikan kepada kita sebuah pesan yang sangat jelas. Tidak ada yang paling dikhawatirkan oleh orang yang memiliki iman kecuali mereka khawatir terhadap fitnah yang bisa menimpa kepada kehidupan agama dan kehidupan akhirat. Ketika fitnah itu sudah datang, maka rusaklah kehidupan dunia dan rusaklah kehidupan agama dan kehidupan akhirat seseorang. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya Nabi memberikan kepada kita banyak sekali penjelasan supaya kita belajar dari setiap penjelasan yang disampaikan Nabi, supaya kita mampu menumbuhkan kewaspadaan di dalam kehidupan kita ketika kita beragama, supaya di dalam kehidupan agama kita jangan sampai rusak akhirat kita, jangan sampai rusak agama kita hanya karena kita bodoh terhadap fitnah, ketika fitnah itu satu kenyataan yang tidak bisa kita ingkari. Fitnah itu selalu ada. Makanya ada seorang sahabat ketika mendengar kata fitnah, maka dia pergi ke laut dan tidak pernah diketahui kabarnya sampai hari ini, ketika dia khawatir terhadap fitnah ketika bisa menimpa kepada dirinya. Dan fitnah itu begitu luar biasa, dia lebih lembut daripada angin, merasuk kepada hati manusia tetapi mengambil kebenaran pada hati manusia, sehingga manusia ketika sudah terkena dengan fitnah, maka kebenaran, tauhid, sunnah yang ada pada kehidupan seseorang itu menjadi hilang, musnah dan sirna ketika fitnah itu sudah menyapa, ketika tidak kita sikapi dengan sikap yang waspada. Fitnah itu nyata. Dan fitnah itu ada di sekeliling kita pada kehidupan. Datang dari depan, datang dari belakang, datang dari kanan, datang dari kiri. Kecuali semua perkara itu bisa menjadi fitnah dalam kehidupan manusia. Antara kita dengan fitnah itu lebih dekat daripada tali sandal kita. Dan kita tidak pernah tahu kapan fitnah itu akan datang menimpa kepada kehidupan akhirat kita. Bisa jadi ada orang ketika memiliki anak laki-laki, dia merasa aman dari fitnah tanpa kita sadari. Hari ini punya anak laki-laki pun, mereka pun belum jaminan bisa terjaga dari masalah fitnah. Ada kisah nyata, Bu, di kompleks saya. Ada seorang bapak dan ibu yang cukup bangga anaknya tidak pernah kenal perempuan dan tidak pernah cicet dengan perempuan. Handphonenya dicek, lalu dilihat apakah ada interaksi yang mengarah kepada cicat kepada lawan jenis secara berlebihan dan intens. Tidak ada, Bu.
Tapi siapa yang menyangka ketika sang ibu dan sang bapak sering menceritakan dengan rasa bangga bahwasanya anaknya laki-laki ketika bertumbuh dewasa tidak memiliki kecondongan kepada perempuan secara berlebihan, tidak punya pacar, tidak ingin punya pacar gitu. Tapi yang terjadi apa yang kita temukan, beberapa bulan kemudian sang ibu dan bapak merasakan remuk di hatinya ketika mendapati bahwasanya ketika temannya laki-laki dari teman anaknya datang, mereka tertangkap basah sedang mandi berdua dalam kondisi melakukan perkara yang melampaui batas. Itulah fitnah. Fitnah itu bisa masuk kapan saja dan kita tidak pernah tahu kapan fitnah itu bisa datang untuk menyergap apa yang kita miliki paling berharga dalam kehidupan. Zina kita takutkan, tapi zina itu bagian dari fitnah. Homo itu paling kita khawatirkan, tapi homo itu bagian dari fitnah. Seorang suami yang selingkuh itu memang kita benci, tapi itu bagian dari fitnah. Atap dari semua yang tadi saya sebutkan contohnya itu atapnya itu fitnah. Jadi namanya korupsi, zina, homo, lesbian, pemikiran yang menyimpang dan semuanya itu memiliki atap yang sama. Itulah yang disebut dengan atap fitnah. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham fitnah itu datangnya bisa jadi tiba-tiba dan fitnah itu bisa jadi itu kecil tapi lama-lama membesar dan kita terkadang tidak siap untuk menghadapi konsekuensi ketika fitnah itu sudah datang. Dan tidak ada yang paling dirugikan ketika fitnah itu sudah datang menyergap pada kehidupan orang beriman kecuali yang paling menjadi banyak korban itu orang beriman. Rusak akhiratnya. Makanya tidaklah rusak kehidupan barzah seseorang kecuali karena fitnah. Dan tidaklah rusak kehidupan akhirat seseorang kecuali adalah masalah fitnah. Makanya sampai kita mendapati Allah berfirman wal fitnatu asyaddu minal qatl. Sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu bukan fitnah yang menuduh orang tanpa bukti, bukan itu artinya. Fitnah yang lebih kejam daripada pembunuhan itu fitnah ketika berbicara tentang kesyirikan, tentang kekufuran, tentang kemunafikan, tentang segala dosa-dosa besar, maka itu semuanya merupakan biang dari berbagai macam contoh dalam masalah fitnah yang paling kita khawatirkan di dalam kehidupan kita. Yang paling kita khawatirkan ketika kita mendidik anak kita bukan anak kita yang bodoh, bukan. Tapi yang paling kita khawatirkan itu sekuat apa anak kita bisa menghadapi fitnah. Karena musibah terbesar pada kehidupan manusia setiap waktu dan setiap saatnya itu adalah fitnah. Makanya zikir yang tidak pernah saya tinggalkan hampir tiap hari, yaitu kecuali ketika saya berdoa Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Tidak pernah saya tinggalkan tiap hari. Hadis riwayat Muslim. Apa itu? Ya Allah, aku berlindung dari seluruh macam fitnah yang nampak dan tidak nampak. Dan di situ Nabi memberikan kepada kita sebuah pesan, ada fitnah-fitnah yang tidak nampak. Sadari ketika fitnah itu datang, masuk ke rumah kita tanpa mengetuk pintu, mengambil sesuatu yang paling berharga di rumah kita, dan kita baru sadar ketika yang kita miliki yang paling berharga itu hilang. Karena fitnah itu tidak semuanya nampak oleh kasat mata, tapi banyak fitnah yang tidak kasat oleh mata ketika Nabi memberikan sifat baton. Baton itu yang tidak nampak ya. Makanya itulah yang paling kita khawatirkan. Tidak ada tantangan terbesar kehidupan orang yang beriman kecuali adalah fitnah. Ustadz, bukankah kebodohan itu tantangan orang beriman? Kebodohan itu cabang dari fitnah. Bukankah yang dihadapi yang paling berat orang beriman itu syirik? Syirik itu cabang dari fitnah. Bukankah yang paling berat adalah kemunafikan? Ustadz, kemunafikan itu cabang dari fitnah. Tapi semua deretan dosa besar yang tadi kita sebutkan sebagai contoh itu ada di bawah sebuah kata bernama fitnah. Setelah kita memahami lawan kita adalah fitnah, tentunya yang paling kita khawatirkan adalah fitnah ketika menimpa kepada keluarga tercinta. Karena keluarga kita merupakan harta yang tak ternilai dalam kehidupan kita. Dan kita hari ini akan membicarakan tentang keluarga dan membicarakan tentang fitnah dan kaitannya dengan harta pada zaman fitnah.
supaya kita tahu bagaimana menyikapi tentang masalah fitnah, terutama dalam konteks keluarga ketika kita lakukan keadaan ekstra kepada keluarga kita, dan bagaimana kaitannya dengan harta, karena fitnah dan harta itu saling berkaitan dan tidak bisa terpisahkan. Sekarang mari kita mencoba membedah bagaimana konteks fitnah dalam masalah harta itu sangat mempengaruhi betul dalam kehidupan kita. Mari kita buka poin yang pertama. Yang pertama ini penting. Sebelum kita membahas tentang masalah fitnah dalam konteks harta yang diterangkan oleh Nabi yang merusak sendi keluarga ketika kita memiliki keluarga pada zaman fitnah, kita harus paham masalah harta itu masalah besar. Masalah harta itu masalah yang berpengaruh besar dalam kehidupan kita, itu terletak pada masalah harta. Dan kalau kita tadi membicarakan di dalam prolog dan mukadimah tentang pertolongan Allah itu juga sangat berkaitan tentang masalah harta. Ya, Ibu dan Bapak harus ingat ini, terutama Bapak-bapak dan terutama saya. Karena apa? Masalah harta itu menempati sepertiga dari komponen besar Islam. Komponen besar Islam itu, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, terbagi menjadi 3 pokok. Jadi Islam itu dalam perspektif sunnah itu ada 3 landasan, ada 3 bagan besarnya. Di mana 3 bagan besar ini, siapapun yang senantiasa mengevaluasi dalam 3 bagan besar ini, maka dia baik-baik saja tauhid dan sunnahnya. Tapi siapapun yang tidak memperhatikan 3 bagan besar ini, maka ada masalah dan kondisi imannya tidak baik-baik saja. Apa 3 bagan besar itu? Dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Sunnah kalau dibagi ada 3 intinya. 1, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu tentang masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Seluruh amal itu tergantung niat. Artinya sepertiga dari kita mengikuti Nabi Muhammad tergantung bagaimana kita mengkondisikan hati kita, supaya tidak ada yang kita tuju dan tidak ada yang menjadi target kehidupan kita kecuali Allah. Bukan untuk dunia dan bukan untuk tepuk tangan manusia. Pastikan itu saja. Jadi ratusan ribu hadis Nabi, sepertiganya itu terletak bagaimana kita itu menjaga niat. Dan 2 perkara yang paling banyak menodai dan merusak niat itu apa? 1, tepuk tangan manusia dan pujian yang mengalir dari manusia. Yang kedua, harta dunia yang menjadikan kamu beribadah untuk mendapatkan duniawi dan mendapatkan harta. Maka sesungguhnya itulah sepertiga kehidupan agama kita. Nanti kalau kita didik anak, pahamkan betul itu, sepertiga kehidupan agamamu nak terletak bagaimana menjaga niatmu. Makanya mulai ditanamkan semenjak kecil, kalau kamu dipuji jangan terlalu bergembi, kalau kamu dicela tidak boleh tersungkur dan terpendam. Hatinya harus betul-betul kita kondisikan. Maaf Bu, kalau mampu anak kita tidak terkenal, lebih baik tidak usah terkenal. Demi Allah. Saya ngomong dari orang yang sudah terlanjur dikenal orang. Kenapa? Orang semacam kita dan orang-orang dan para ustadz yang sudah dikenal, apa yang paling sulit untuk kita kondisikan setiap harinya? Jaga niat. Kalau mampu untuk tidak terkenal, tidak usah terkenal. Demi Allah itu. Kenapa? Bebannya terlalu sulit dan konsekuensinya terlalu berat. Kenapa? Hidup tanpa dikenal banyak orang lebih mudah dan lebih ringan dibandingkan hidup dikenal banyak orang dengan banyak konsekuensi yang harus dibayar. Demi Allah, kalau saya bisa mutar waktu, saya tidak ingin dikenal banyak orang. Dan saya sampaikan kepada istri saya, anak kita tidak usah dikenal orang. Makanya saya tidak pernah posting, istri saya tidak pernah posting anak saya. Kenapa? Bebannya terlalu berat. Sekalinya tergelincirnya terlalu jauh ke dalam pintu api neraka. Ibu dan Bapak, ada satu hadis yang membuat kita selalu khawatir betul. Ada salah satu tempat di neraka
yang mana jahanam saja berlindung darinya seharinya puluhan kali. Tempat itu apa? Sampai jahanam saja, salah satu nama bagian neraka saja berlindung dari tempat itu puluhan kali di dalam satu harinya, saking mengerikannya tempat itu. Dan ternyata kata Nabi, tempat itu diperuntukkan bagi mereka yang hafal Al-Quran, mereka yang menyampaikan ilmu, mereka yang menyampaikan kebenaran, tetapi tujuannya bukan untuk ridhonya Allah, tetapi untuk tepuk tangan manusia dan dunia. Sepertiga bangunan sunnah itu terletak kepada penjagaan hati. Semakin kita tidak meniatkan bahwasanya apa yang kita lakukan bukan untuk tepuk tangan manusia dan bukan untuk harta, semakin kita sudah mendekati ketika bermakmum kepada Nabi. Tapi semakin kita tidak mempedulikan hati kita, semakin jauh makmum kita dari Nabi. Ibarat Nabi berdiri di Pamulang, kita bermakmum di Bekasi, jauh sekali jarak dan bedanya antara kita dengan Nabi. Karena apa? Karena untuk mendekatkan posisi keimaman kita dengan Rasulullah SAW itu jaga niat setiap waktunya. Suruh anak ibu kalau sekolah jangan hanya dilepas saja. Dekap itu anak ibu ketika sebelum sekolah, nak, kamu sekolah bukan untuk nilai dan bukan untuk ijazah. Jangan, nak. Terlalu letih mama kalau harus ngantar kamu tiap pagi tapi ujungnya hanya selembar kertas. Terlalu capek papahmu kalau harus memberikan rezeki kepadamu dari pagi jam 7 dia berangkat, jam 4, jam 5 baru pulang hanya untuk mengantarmu untuk menjadi pegawai semata. Terlalu rugi. Dekap bu anaknya tiap hari dengan bahasa yang kita rubah supaya dia tidak bosan. Bukan nilai dan ijazah supaya nanti kamu bekerja, tapi kamu belajar enak supaya kamu bisa memberi sesuatu kepada agama Allah. Dari sekecil mungkin itu kita tanamkan. Itu niat. Kenapa selalu niat, Ustaz? Karena niat itu merupakan perkara yang paling mahal di sisi Allah. Tidak ada bagian yang paling dijadikan spotlight oleh Allah dalam setiap kehidupan kita kecuali niat. Niat. Nanti kalau anak kita meminta kepada kita mau S2 mah, niatnya apa? Nyari ilmu, mama biayain. Kalau niatnya supaya gampang kerja, jangan. Koreksi dulu niatmu sebelum kamu nanti sekolah. Karena terlalu mahal akhirat kita korbankan hanya untuk mereka yang belajar dengan susah payah, dengan biaya yang tidak sedikit, hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan duniawi dan hanya selembar kertas untuk bisa masuk pada satu profesi yang diinginkan. Terlalu kita terlalu sekuler ketika kita terlalu berkiblat kepada orang barat yang meniatkan segala sesuatu harus dengan nilai di atas kertas. Belajar itu wajib, tapi masuk kepada bagian kehidupan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, sepertiga bangunan sunnah itu terletak kepada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Apapun perkara yang tidak dijelaskan di dalam agama kita tertolak. Artinya berbasis dengan ilmu. Bahwasanya ketika kita ngaji supaya kita paham ilmu, karena Allah ingin disembah dengan ilmu dan Allah tidak ingin disembah dengan kebodohan. Kenapa saya ngaji? Supaya saya mengerti ilmunya. Kenapa saya ngaji? Bukan karena sok suci. Kenapa saya ngaji? Supaya saya mengerti bahwasanya Allah tidak ingin disembah dengan semangat semata. Ngaji bukan untuk menyesatkan orang. Ngaji bukan untuk membatil-batilkan orang dengan begitu mudah. Ngaji supaya kita paham menyembah kepada Allah dengan ilmu dan bukan menjadikan status kita lebih tinggi daripada orang yang tidak ngaji sama dengan kita. Saya ingatkan itu. Ibu, jujur saya sampaikan kepada ibu, ini terutama yang masih suka untuk mengatakan bahwasanya majelisnya lebih benar daripada majelis orang lain. 3 minggu atau 1 bulan yang lalu kita dikagetkan
dan kita ikut bergembira dengan wafatnya seorang ustadz, dengan wafat yang sangat indah di atas mimbar. Tahu kita? Hari apa? Hari Jumat. Sedang apa? Khutbah. Sekarang kita tanya dan kita bedah kematian beliau dan wafatnya beliau yang indah sebagai bagian dari cara kita ghibtoh kepada beliau. Tidak ada hari yang terbaik dalam satu pekan kecuali hari Jumat. Tidak ada jengkal tanah yang terbaik kecuali masjid. Dan di antara masjid, mana jengkal yang terbaik? Mimbar. Semua bagian ini sampai bawah atas, mana yang paling mulia? Ini yang paling mulia. Makanya kalau sudah ada orang yang ngomong di sini, tidak boleh ngomong, tidak ada yang boleh bicara. Kenapa? Kalau ustadz yang ngomong saya boleh bicara, karena saya nggak di atas mimbar. Makanya tadi ada yang masih bisik-bisik, sampai jam berapa sih ini gitu. Setengah 12 bu, saya jawab. Karena saya tidak di mimbar, nggak langsung dosa dan tidak langsung batal pahala ibu ketika ikut taklim. Tapi kalau saya sudah berdiri di sini, maka seketika idza qala li sahibika ansit wal imamu yakhtubu faqad lagauta. Kalau khatib sedang bicara di atas mimbar lalu kamu bicara sama temanmu, kamu batal, apalagi teman kamu. Ibu pernah nggak gitu? Nggak pernah, karena ibu nggak pernah sholat Jumat. Itu yang kedua, ya. Itu yang ketiga. Hari Jumat di masjid dan di atas mimbar. Tapi mari kita jujur melihat beliau. Apakah beliau 100% frekuensi ilmunya sama dengan kita? Enggak, Bu. Saya yakin seluruh ibu-ibu yang di sini dan di bawah, apakah semuanya pernah mendengar kajian beliau? Enggak. Apakah semua dari kita cocok dengan beliau ketika ngisi? Enggak. Beliau juga tidak pernah menepuk dadanya sebagai ustadz sunnah. Dan orang-orang yang sering menggembur-gemburkan dengan kata-kata ustadz sunnah dan ustadz bukan sunnah juga mengkategorikan beliau bukan ustadz sunnah. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Tapi meninggalnya di atas tempat yang terbaik di antara masjid-masjidnya Allah. Dan itu menjadi pelajaran untuk kita. Terkadang ada orang yang terkadang tidak selalu harus 100% frekuensinya sama dengan kita, lalu bisa mendapatkan husnul khatimah. Untuk memberikan arti kepada kita bahwasanya hidup kamu itu bukan hanya tentang diri kamu, antara diri kamu dengan Allah. Supaya kita belajar bahwasanya kehidupan kita wajib memegang pendapat yang paling kuat, tapi menghormati orang yang beriman sebagai umatnya Nabi Muhammad yang terkadang tidak sama dengan pilihan kita, itu juga sama pentingnya. Ada nggak orang NU yang mati husnul khatimah? Banyak. Ada nggak orang Muhammadiyah yang mati husnul khatimah? Banyak, Bu. Ada nggak orang IM yang mati husnul khatimah? Banyak. Ada itu Mang Odet, orang juga orang Bandung kalau nggak salah, mungkin IM atau apa. Beliau wali kota Bandung meninggal ketika sholat 2 rakaat sebelum melaksanakan khutbah. Ada Ustadz Syatibi yang videonya sempat viral ketika beliau sedang ngisi kajian gitu, orang Mampang, orang Al-Hikmah, lalu meninggal dunia. Itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul ilmu yang kita pelajari, ambil pendapat yang paling kuat, tapi menghormati pendapat orang lain yang terkadang tidak sama dengan kita penting. Udah nggak laku sekarang itu cara kita untuk mendoktrin kepada pengikut kita supaya hanya mau kepada kita dan menutup mata kepada orang selain kita. Kita tidak pernah tahu kebaikan orang itu di hadapan Allah, sehingga kita tidak boleh untuk menjudge-nya begitu instan dan begitu mudah. Ini bukan berarti nanti ibu tidak peduli dengan ilmu, harus peduli dengan ilmu. Tapi cara kita menghormati orang lain itu teramat penting supaya kita paham. Kenapa Allah wafatkan orang yang mati husnul khatimah itu tidak semuanya 100% frekuensinya sama dengan kita ketika ngaji? Supaya membuka mata kita, supaya membuka mataku, supaya membuka matamu. Ada orang yang terkadang tidak selalu 100% sama dengan dirimu, tapi ternyata dia pun mendapatkan husnul khatimah. Kadang-kadang ada tetangga kita, Ibu, mungkin 1-2 dia melakukan tindakan yang salah, menurut kita itu salah, dan ternyata mungkin pendapat kita itu benar di sisi Allah, tapi dibalik 1-2 perkara yang salah yang dia lakukan, bisa jadi dia melakukan amalan-amalan lain, di mana amalan yang lain itu justru mendatangkan ridhonya Allah kepadanya, dan kita tidak tahu.
Oke, dalam masalah tahun baru dia salah, tapi bisa jadi dia punya masalah-masalah yang lain, yang amal-amal soleh itu dilakukan oleh beliau yang tidak kita sadari. Tanpa kita sadari, amalan-amalan yang lain itu menghapuskan dosanya ketika dia di tahun baru, dan Allah menerima amalnya karena banyaknya amal lain selain itu yang Allah terima ketika dia betul-betul ikhlas. Kan kita tidak pernah tahu. Cara kita melihat orang lain itu penting. Saya pernah menyampaikan sebuah analogi di sini. Saya ingatkan kembali karena peristiwa ini baru saja terjadi supaya kita semakin paham. Kalau saya janji sama istri saya, Ibu, iya, ketemu yuk di warung Padang. Oke, warung Padang mana? Duha dan malam. Bukan pagi sore, enggak, duha dan malam. Contoh, kalau saya nyebutkan yang tadi kan iklan namanya. Lalu istri saya bertanya, jam berapa kita mau ketemu, Bi? Jam 1 ya, jangan telat. Oke, jam 1 kita ketemu ya, Bi? Iya, saya berangkat dulu ya, ada kerjaan. Oke, jam 1 ya, Bi? Jam 1. Paham kan Pak? Kalau istri sudah pulang berarti kita tidak boleh telat. Jam 1 siang istri saya sudah on time di warung Padang. Saya jam 1 siang belum datang, jam 2 belum datang, jam 3 belum datang. Nelpon saya sudah lebih dari 99 kali, lebih dari Asmaul Husna. Saya qadarullah tidak bisa ngangkat karena saya lagi sibuk dengan sesuatu yang saya persiapkan. Sekalinya ngangkat mati. Jam 3 istri saya nelpon sudah nggak bisa, sudah kotak box. Jam 4 ditelepon tidak bisa, istri saya masih nungguin itu di warung Padang, rendangnya sudah habis 7. Apalagi tongkol baladonya, Masya Allah, sama giginya. Maka jam 3 sampai jam 4 saya belum datang, jam 5 saya baru datang Pak. Istri saya dalam kondisi sudah betul-betul marah atau senyum Pak? Marah lah, tidak usah kita sok mengatakan senyum, pasti marah. Berasap atau tidak kepalanya? Tergantung warung Padangnya ber-AC atau tidak ber-AC. Maka ketika datang istri saya sudah langsung marah. Kamu ini janji jam 1, ditelepon 99 kali tidak diangkat, sampai ditelepon jam 3 juga nggak diangkat, mati lagi handphonenya. Lalu saya berkata, maafin saya ya, saya salah, tapi karena saya lagi mempersiapkan sesuatu. Istri saya sudah tidak peduli apa yang saya persiapkan, dan dia tidak nanya apa yang kamu persiapkan, Binda. Egonya lagi naik tinggi ya. Maka saya berkata sama istri saya membelikan kamu kalung. Tuh Pak, istri kita itu kayak gini-gini nih. Padahal contoh loh itu disebutkan kalau langsung wih gitu. Itu contoh. Saya membelikan kamu kalung. Kalungnya harganya 300 juta. Kira-kira istri saya terus akan marah atau tersenyum? Paham maksud saya Pak? Memaafkan saya atau tetap menganggap saya bersalah? Dan kira-kira apa perkataan istri saya setelah itu? Istri saya akan berkata, Bi, iya, lain kali telatnya jam 9 malam ya Bi. supaya kalungnya 600 juta. Paham di sini? Jangan sampai nanti pulang ditanya tadi ngajinya apa, Ustadz beliin kalung 200 juta. Bukan itu. Intinya adalah bahwasannya bisa jadi kita punya salah, tapi bisa jadi ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan yang menjadikan akhirnya Allah itu ngampunin kita. Bisa jadi tetangga kita ketika ada yang meninggal, dia salah mengambil pendapat ijtihad, tapi dalam masalah yang lain dia memiliki kebaikan yang tidak kita sadari, Bu. Paham di situ?
Sehingga akhirnya nanti sepertiga yang kedua ketika kita mengikuti sunnah, sepertiga yang kedua itu kita pastikan bahwasanya setiap apapun dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari ilmu. Janganlah kita merasa bahwasanya yang membaca kitab itu hanya kita. Janganlah kita merasa bahwasanya yang membaca kitab itu hanya guru kita, seakan-akan guru lain tidak ada yang membaca kitab. Jangan punya sikap kayak gitu. Dan saya itu tidak memusuhi siapapun, yang kecuali yang saya musuhi itu adalah sikap kita sesama muslim itu. Jangan sampai kita itu gampang untuk memusuhi orang yang beriman. Kita tidak cocok, wajar. Memang kita harus cocok supaya kita saling mencintai gitu. Kalau ada seorang guru ngaji, dakwah, tapi sekali gurunya keluar dari masjid tidak mau menyapa kepada guru yang lain yang tidak sama dengan dirinya kecuali yang disapa muridnya, terus kita belajar apa dari dirinya? Setiap orang bisa menyampaikan teori tentang persaudaraan, tapi tidak setiap orang bisa menyampaikan keteladanan dalam persaudaraan. Saya lebih senang anak saya belajar dari orang yang standar ilmunya tapi memiliki kemuliaan akhlak ketika dia menyikapi orang lain. Itu jauh lebih saya senangi untuk anak saya daripada anak saya belajar dengan orang yang pintar tapi mereka justru membangun istana-istana tinggi hanya untuk menjadikan merasa jumawa dan melangit dengan apa yang mereka pelajari. Tidak, jangan gitu. Maka itu yang kedua. Yang ketiga, bangunan sunnah itu yang ketiga itu apa? Bangunan sunnah yang ketiga itu adalah Nu'man bin Bashir. Apa itu hadisnya? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya itu perkara syubhat. Ini di mana Nabi itu menyampaikan kepada kita pada poin yang pertama, masalah kita, keluarga, dan harta. Itu yang pertama, poin yang paling penting. Sepertiga dari komitmen kita kepada sunnah itu terletak bagaimana penjagaan kita tentang masalah harta, supaya harta kita tidak tercampur dengan syubhat dan tidak tercampur dengan yang haram. Berarti menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau kita ingin supaya mengevaluasi kehidupan kita, apakah saya ini betul-betul sunnah, apakah saya betul-betul bertauhid di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka cara untuk mengkoreksinya dalam 3 perkara. Sebesar apa kamu melihat keikhlasan hatimu, sebesar apa cintamu kepada ilmu, dan yang ketiga, sebesar apa kamu hati-hati terhadap masalah harta. Makanya kalau ada orang sering ngaji dari seorang laki-laki tapi dia tetap sama, tidak peduli tentang bagaimana dia menjumput hartanya dan mengambil hartanya, ada sepertiga bangunan akidah dan bangunan sunnah yang rusak pada dirinya ketika kebaikan dan kebenaran sunnah itu terletak sepertiganya itu pada penjagaan tentang masalah harta. Makanya maaf ibu, para wanita terdahulu itu ketika mereka mengkondisikan suaminya, mereka selalu berkata, nasbir alal jau' wala nasbir alan nar. Bang, kita itu sabar kalau kita itu lapar, tapi kita tidak sabar kalau kamu pulang membawa neraka. Kenapa ini menjadi masalah yang besar dalam kehidupan agama kita? Karena harta itu bukan masalah kecil, dia masalah besar. Memang harta dan dunia itu sebagaimana sepotong sayapnya seekor nyamuk. Betul, dunia dan isinya kalau dikumpulkan itu tidak lebih sayapnya seekor nyamuk. Memang betul tidak lebih dari sayapnya seekor nyamuk. Tapi ketika mendapatkan dengan cara yang haram, murkanya Allah lebih daripada apapun. Tidaklah Nabi Adam dikeluarkan dari surga bukan karena zina, dan tidaklah Nabi Adam dikeluarkan dari surga bukan karena kezaliman. Dikeluarkan Nabi Adam pertama kali dari surga karena memakan buah yang diharamkan oleh Allah untuk memberi arti kepada kita. Dosa yang paling banyak dilakukan manusia itu adalah syahwat, dan syahwat itu bertumpu dalam 2 perkara. Syahwat tentang masalah kemaluan dan syahwat tentang masalah dunia yang dia makan dan dia nikmati. Itu masalah dunia. Makanya akhirnya pada poin yang pertama, penjagaan pertama kita ketika sudah membicarakan tentang masalah harta. Kenapa sepenting itu masalah harta dalam penjagaan kita?
Karena masalah harta mempengaruhi bagaimana kita ketika bermakmum kepada Nabi Muhammad SAW. Cara kita bermakmum kepada Nabi itu tergantung bagaimana cara kita untuk menjaga dari harta yang haram. Semakin bersih harta kita dari yang haram, semakin dimudahkan oleh Allah. Semakin harta kita makan dengan cara yang haram, semakin rusak kualitas kehidupan keluarga kita. Makanya maafkan, ingat gak Bapak dan Ibu, saya pernah menyampaikan perkataan dari Syekh Mutawalli Sya'rawi. Harta itu ada dua. Ada harta yang mengawetkan, ada harta yang sifatnya merusak. Apa itu harta yang sifatnya merusak? Harta yang sifatnya merusak itu adalah hartanya bisa jadi banyak, tapi merusak. Mungkin dapatnya 1 miliar, tapi suaminya berzina. Mungkin dapatnya 3 miliar, tapi anaknya menghamili orang. Mungkin dapatnya 5 miliar, tapi antara dirinya dan anaknya tidak pernah terjadi komunikasi yang akrab dan hangat antara bapaknya dengan ibunya, atau antara bapaknya dengan anaknya. Mungkin dapatnya 6 miliar, tapi dia menghadapi satu pembiayaan jauh lebih besar daripada uang yang dia miliki. Itu namanya harta yang merusak, Bu. Dan yang paling kita khawatirkan itu apa? Bukan fakirnya yang paling dikhawatirkan orang beriman, tapi yang paling dikhawatirkan orang beriman itu ketika hartanya merusak. Dan harta yang merusak itu tergantung bagaimana cara dia ketika mendapatkan harta. Ada harta yang kedua, ada harta yang sifatnya mengawetkan. Harta yang mengawetkan itu bagaimana? Dijadikan mungkin banyak, dijadikan pula terkadang itu sedang. Gajinya cuma 5 juta, tapi kebutuhannya 3 juta. Dijadikan cuma 5 juta, tapi 5 anaknya tuh sayang banget sama abahnya. Setiap abahnya pulang, ada yang langsung membukakan pagar, ada yang mengambil tasnya, ada yang mengambil kunci motornya, ada yang melepaskan sepatu abahnya, ada yang langsung mengambilkan air putih abahnya, ada yang langsung menawarkan kepada abahnya, "Bah, mau dipijit, Bah." Itu namanya mengawetkan. Hartanya mungkin cuma 3 juta per bulan, tapi ketika anaknya tidak mampu sekolah dan tidak mampu abahnya menyekolahkan ke tingkat lanjutan, abahnya berkata sama anaknya, "Maaf ya nak, abah nggak bisa nguliahin kamu tahun ini. Harta abah lagi cekak, kamu sabar dulu ya." Lalu anaknya dijadikan oleh Allah lembut menjawab tanpa marah-marah, "Nggak apa-apa bah, abah fokus aja untuk adik-adik. Abang nanti bisa nyari beasiswa sendiri kok, dan alhamdulillah kelihatannya sebentar lagi abang nanti dapat beasiswa." Itu mengawetkan. Pernah kita jumpai, Bu, ini pernah saya sampaikan, pernah nggak kadang kita jumpai ada anak kita minta apa saja itu sungkan gitu sama kita, sampai kita sama istri kita kadang ngomong, "Ini anak kita yang nomor ini kok jarang minta ya." Iya ya, jarang minta ya. Ditawarin apa aja bilang nggak usah ma, nggak usah pa, masih cukup kok. Itu namanya mencukupkan. Ada nggak harta anak kita itu terkadang masya Allah gitu, tasnya sudah robek-robek gitu. Lalu kita menawarkan, "Nak, tasmu itu nak sudah robek-robek nak, diganti tas yang baru ya nak." Lalu anak kita mengatakan, "Nggak apa-apa kok bah, yang penting ini tasnya masih bisa kepake. Tidak pada jatuh kok barangnya, nanti aja gantinya kalau sudah mau sekalian kuliah." Itu namanya mengawetkan. Makanya akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengatakan kepada kita, Bu, poros kebaikan kita dan kemudian kita tergantung bagaimana kita mendapatkan harta, dan poros kerusakan kita dan kesulitan hidup kita itu tergantung bagaimana ketika kita rusak di dalam kita mendapatkan harta. Jadi masalah harta itu merupakan komponen terpenting. Karena pada poin nomor 1 kita akhirnya bicara tentang masalah harta pada zaman fitnah dan dampaknya pada keluarga. Terkadang keluarga kita hari ini begitu solid untuk dikondisikan beribadah kepada Allah, bukan hatinya yang terlanjur rusak, tapi terkadang ada anggota keluarga kita yang terkadang begitu sulit dikondisikan untuk beribadah pada zaman fitnah. Ketika seorang mamah begitu kesulitan mengkondisikan anaknya untuk sholat, ketika ada seorang ibu begitu sulit mengkondisikan anaknya untuk menutup aurat,
ketika ada seorang bapak begitu sulit untuk menerjemahkan bahwasanya pacaran itu hanya menodai kehidupan putrinya, dan ternyata sulit kita seakan-akan menabrak tembok yang tebal ketika kita menasihati anak kita. Bisa jadi bukan karena hati anak kita yang rusak, tapi karena ada makanan yang kita suapkan dari harta yang haram yang akhirnya menebalkan mereka untuk tidak bisa menerima perintah kebaikan dari kita. Mari kita buka surat Al-Mu'minun 51, dibaca. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Mari kita bedah bareng-bareng. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Perintah ini perintah agung, karena perintah ini secara spesifik ditujukan kepada para rasul. Jadi kalau ada satu ayat dimulai dengan ya ayyuhar rasul dan ya ayyuhalladzina amanu, berarti ya ayyuhar rasul itu lebih tinggi, karena perintah itu diberikan spesifiknya kepada setiap para rasul. Dan ini menjadi kurikulum bagi orang beriman yang mengikuti jalannya para rasul. Perhatikan itu ayatnya, Bu. Apa perintah yang Allah berikan kepada para rasul? Yang pertama pada ayat ini, di dalam ayat ini ada dua perintah dan ada satu kondisi keadaan. Saya ulang kembali, surat Al-Mu'minun 51 ada dua perintah dan satu kondisi keadaan. Bisa dilihat apa dua perintah itu? Yang pertama perintah itu kulu minat thayyibati. Kita ini dalam kehidupan itu diperintahkan untuk makan dari harta-harta yang baik. Jadi ini merupakan sebuah dalil dan sebuah penegasan. Islam tidak pernah mengharamkan orang bekerja, dan Islam tidak pernah mengharamkan dunia. Karena apa? Karena kita mendapatkan perintah dari Allah yang pertama, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik. Perintah yang kedua Allah sampaikan wa'malu sholihah. Yang kedua itu beramal sholihlah. Sekarang mari kita bedah sesuai dengan korelasi antara satu kalimat dengan kalimat. Itu disebut dengan munasabah. Kenapa perintah yang pertama makan? Kenapa perintah yang kedua beramal sholih? Mungkin nggak Allah itu menempatkan dua perintah tanpa ada hubungan di antara keduanya? Ya tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Allah merintahkan ibu terhadap satu perintah, tapi perintah yang kedua tidak ada hubungannya dengan perintah yang pertama, itu tidak ada. Itu pasti tidak mungkin terjadi. Allah itu memberikan perintah yang pertama pada ayat ini makan yang baik. Lalu perintah yang kedua wa'malu sholihah, yaitu beramal sholih. Apa hubungannya? Para ulama, salah satunya Imam Ibnu Katsir berkata, karena amal soleh itu sangat tergantung dengan kualitas makanan yang baik yang kamu dapatkan. Saya ulang kembali. Kenapa perintah 1 dan 2 ini dibarengkan oleh Allah di dalam satu ayat? Karena korelasinya itu adalah karena kita tidak mungkin akan beramal soleh sampai kita betul-betul selektif di dalam mendapatkan harta yang baik yang kita konsumsi dan kita berikan kepada anak cucu kita. Kebersihan harta itu sangat mempengaruhi kualitas kita di dalam beramal solih. Sehingga kalau kita mendapati ada suami kita kok dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah melakukan ketaatan, cek dengan nada yang lembut, selembut nada minor kepada suami kita. Bang, maaf sekali, abangku, cintaku, semesta mungilku. Ada enggak yang nyangkut dan nyempil pada rezeki yang kamu berikan kepadaku yang aku tidak ketahui? Karena apa? Karena tidaklah harta itu ketika sudah diambil dengan cara yang haram, kecuali kita belajar dari ayat ini, yang pertama kali rusak amal soleh. Makanya sampai akhirnya sebagian para ulama juga mengatakan kalau sampai terjadinya zina,
itu pasti karena nyempil harta yang haram. Kalau akhirnya kita memiliki anak sudah besar, begitu sulit kita kondisikan untuk menutup auratnya, maka tidak ada yang kita bisa lakukan kecuali mengevaluasi kita, bukan menyudutkan anak kita. Memang betul anak kita yang salah ketika dia tidak menutup aurat, tapi pertanyaannya, sudah berapa lama kita membangun fondasi untuk anak sampai dia bisa menutup aurat dengan benar? Ini yang pertama. Yang kedua, pernahkah kita terbuka auratnya ketika keluar rumah yang pernah dilihat oleh anak? Yang ketiga, jangan-jangan bapaknya suka ganjen ketika sama perempuan yang tidak menutup aurat dengan benar. Yang keempat, bisa jadi ada harta yang berjalan ketika tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, tercampurlah itu harta yang halal dengan tercampur yang haram, kecuali menjadi racun. Racun itulah yang menjadi buah dan menjadi daging-daging liar di dalam tubuhnya manusia, yang mana daging liar itu menolak setiap perintah ketaatan. Kalau kita mendapati ada anak kita susah sholat, jangan hanya nyalahkan anak kita, tetapi yang juga kita evaluasi itu harta kita bagaimana. Karena semuanya itu tergantung kepada makanan yang kita ambil dan kita konsumsi, itu mempengaruhi wa'malu sholihah. Lalu Allah menyampaikan apa? Ini bima ta'maluna alim. Allah itu yang paling tahu, walaupun manusia itu kadang-kadang suka denial. Manusia itu kadang-kadang suka nolak. Saya enggak kok, bersih semua harta saya. Allah yang paling tahu harta kamu itu bersih atau enggak bersih. Makanya akhirnya betapa sulitnya ketaatan itu terjadi pada kehidupan pada zaman fitnah. Kenapa? Karena harta ketika dibuka oleh Allah dengan begitu luar biasa, orang itu serampangan ketika mereka itu mengambil harta, sehingga tidak lagi peduli sebersih apa hartanya untuk dia ambil. Lalu ketika dia tidak memiliki screening di dalam mengambil harta, pertama kali yang pasti rusak itu pasti kehidupan keluarga dan kehidupan anak. Ini saya ambilkan kisah nyata untuk menjadi poin yang pertama, betapa pentingnya pusaran kebaikan keluarga kita pada zaman fitnah itu sangat terletak kepada harta yang bersih. Ada kisah nyata, sahabat saya pernah cerita, dia punya seorang teman, dia punya murid, nakalnya itu luar biasa. Kalau tidak salah pernah saya sampaikan di sini, anak itu nakalnya luar biasa, sampai akhirnya berkali-kali itu digundul sebagai simbol pelanggaran berat. Tapi walaupun digundul berkali-kali, itu tetap aja anaknya istiqomah melanggar kemaksiatan. Sampai akhirnya ustadz-ustadz di kesantrian itu lepas tangan. Ustadz-ustadz kesantrian itu ustadz-ustadz muda, Bu, yang biasanya menemani anak-anak ketika mereka di pondok. Ustadz-ustadz muda ini angkat tangan, mereka berkata, sudah Ustadz, kita tidak kuat. Ngomong kepada kepala sekolahnya, kepala sekolah ini sahabat saya, Ustadz kami tidak kuat fulan ini keluarkan aja Ustadz, daripada nanti menjadi racun toksit bagi teman-temannya. Gimana kesalahannya? Khasnya seorang mudir itu sabar, tenang, bijak. Gimana kesalahannya? Begini, tidak bisa ditolerir kah? Nggak bisa Ustadz, sudah berkali-kali. Khasnya seorang kepala sekolah, kepala pondok, ya sudah, kita dititipin dengan cara yang baik, aku akan mengembalikan dengan cara yang baik. Tenang orangnya, Bu. Ya. Akhirnya dia tahu kalau orang tua santri ini domisilinya di Bandung. Pas perjalanan ke Bandung, beliau memang datang ke rumahnya karena ingin mengembalikan cara yang baik. Buat janji dengan orang tua santrinya, ketemu, ngobrol. Dan dengan berat hati beliau menyampaikan, Pak, dengan berat hati saya harus menyampaikan, Pak, anak Bapak harus dikeluarkan dari pondok. Bapaknya langsung sedih gitu. Karena bapaknya sayang betul sama anaknya dalam konteks ketaatan. Janganlah Ustadz, nanti kalau anak saya dikeluarkan di pondok mana lagi nanti dia bisa untuk sekolah. Karena Ustadz sahabat saya ini melihat beliau sedihnya itu tulus dan jujur, akhirnya nanya, sebentar Pak, sebelum nanti kita sikapi dikeluarkan ataukah tidak, boleh saya tahu Pak, Bapak kerjanya di mana? Saat itu akhirnya keluarlah jawaban, beliau kerja di salah satu instansi riba.
Akhirnya sang ustadz sudah mulai merasa menemukan kunci jawaban. Langsung beliau berkata, begini aja Pak, saya masih punya win-win solution, tapi ini tergantung Bapak. Kalau Bapak tidak berkenan tidak apa-apa. Gimana Ustadz? Saya akan pertahankan anak Bapak tetap di pondok. Saya nanti yang akan mengkondisikan ustadz-ustadz di kesantrian, ustadz-ustadz mudanya untuk sabar menghadapi anak Bapak. Tapi saya minta satu syarat. Bapak perbaiki cara Bapak mencari rezeki. Nanti saya akan mencoba perbaiki kesabaran kami ketika menghadapi anak Bapak. Tapi semuanya pilihan ada di tangan Bapak. Silahkan berpikir dalam waktu seminggu. Alah, enggak usah Ustadz, bismillah, saya siap. Bapak siap resign? Siap Ustadz. Bapak paham konsekuensinya? Paham. Tapi saya lebih baik kehilangan pekerjaan daripada kehilangan anak saya. Masya Allah ya. Ini artinya Bu dan Bapak, setiap kemaksiatan orang itu jangan direndahkan, karena dia pasti memiliki sisi kebaikan yang kadang belum kita ketahui. Bapak yakin Ustaz, benar, kasih waktu saya 3 bulan, saya resign, saya perbaiki, saya tinggalkan pekerjaan saya rapi, selesai, saya akan kerja yang lain. Tapi tolong jangan keluarkan anak saya. Oke, bismillah Pak, janji ya, janji. Semoga janji ini diridhoi sama Allah. Bismillah Ustaz, doakan saya sambil nangis Bu. Sudah pisah sama beliau. Dalam waktu tidak setelah itu 2,5 bulan, bapaknya tiba-tiba mengabarin, saya sudah resign Ustaz, saya sekarang sudah bisnis kecil-kecilan, doakan saya. Didoakan sama Ustaz itu. Ibu tahu dan Bapak ngerti, seiring ketika sang Bapak memperbaiki mata air yang mengalir kepada keluarganya, mata airnya ini diperbaiki, dibersihkan yang kotor-kotor, seiring itu dengan izin Allah semata, anaknya pelan-pelan membaik. Pelan-pelan tidak lagi mengulang kesalahan, pelan-pelan tidak mengulang kemaksiatan. Bapak dan Ibu tahu, ujungnya anak ini akhirnya hafal 30 juz. Dan hari ini anak itu telah menjadi ustadz muda di pondok itu, pondok yang hampir mengeluarkan beliau. Kisah ini hikmahnya besar. Kisah ini disampaikan sahabat saya dan beliau mengatakan, sampaikan Ustadz, betapa memperbaiki mata air itu penting sekali. Makanya betul kalau kita membaca dalam kitab yang saya tulis ini, mata air harta itu berperan besar dalam setiap aliran air kebaikan yang ada pada kehidupan. Makanya maaf, terkadang ada anak yang mabuk, bukan anaknya yang salah, tapi apa yang disorotkan bapaknya sampai dia lebih menikmati mabuk daripada menikmati teh anget yang saya bawa dari Bekasi. Di balik anak yang dia pakai celana pendek dan rela untuk dijamah oleh laki-laki manapun tanpa ada konsekuensi manapun, sebelum kita menyalahkan dia, tanya harta apa yang pernah kita suapkan kepadanya sampai menjadikan tubuhnya lebih condong kepada kemaksiatan daripada panggilan Allah. Di balik setiap anak yang tidak mampu mendengarkan Quran lama, tanya sama diri kita, demi Allah, harta apa yang pernah kita suapkan kepadanya sampai akhirnya menjadikan telinganya tidak bisa mendengarkan panggilan Allah. Padahal panggilan Allah itu panggilan pertama kali yang dia dengarkan di dalam rahim ibunya ketika dia dikandung di dalam rahim ibunya. Bukan mereka yang salah. Terkadang kita yang salah menyuapnya dengan harta yang tidak benar. Yang pertama, kita harta dan zaman fitnah. Rusaknya setiap keluarga pada zaman fitnah itu tidak pernah lepas kaitannya dengan masalah harta. Itu poin yang pertama. Paham di sini Bu? Apa poin yang kedua? Poin yang ketiga kita bahas kapan-kapan insya Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk apa yang kita pelajari. Insya Allah sudah 11:30. Kalau sudah panas-panas gini itu tidak tepat banyak pertanyaan. Jadi mari kita cukupkan kajian kita pada kesempatan hari ini. Ibu, saya ingatkan betul, jangan ada yang pergi dulu. Seberat apapun ibu hari ini masih mendapati suaminya itu struggling ketika mencari harta, dan bisa jadi mungkin profesi yang sedang dihadapi suami ibu itu memang profesinya belum bersih 100%. Sabar, jangan pernah durhaka.
berikan doa yang terbaik, genggam tangannya, lembutkan suara mengingatkannya, meyakinkan hatinya bahwasanya ketika kita membersihkan harta kita pasti ada kebaikan yang Allah persiapkan untuk kita. Tapi saya tidak mau, Bu, setelah ibu nanti belajar dari sini, pulang-pulang ke rumah ibu membawa emosi. Ketika sore hari suaminya pulang baru membuka pintu, ibu langsung berkata, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, di dalam surat Al-Mu'minun 51, Bi. Jangan gitu, pelan-pelan. Tidak ada yang disukai oleh seorang suami kecuali kelembutan suara seorang wanita. Saya ingatkan ya, Bu, kami para laki-laki tahu betul 90% nasihatnya istri itu benar, ya atau tidak, Pak? Yang tidak kami sukai itu apa? Intonasinya yang tidak enak. Betul atau tidak, Pak? Yang mantok-mantok agak takut karena istrinya ikut. Makanya ingatkan dengan baik, doakan, kuatkan. Karena bisa jadi, Bu, ada suami kita yang rela mengambil harta itu walaupun tahu dia itu hartanya kurang bersih, karena yang difikirkan ibu. Demi Allah ya, saya pernah jumpai ada seorang bapak-bapak mendapatkan pressure dan tekanan tinggi di kantornya. Pressernya tinggi, Bu, sampai dia stres. Ngomong ke saya itu nangis. Laki-laki 48 tahun nangis di depan saya. Saya bilang, Pak, keluar saja, Pak, kalau memang pressernya kuat. Ya Allah Ustadz, saya keluar itu yang saya pikirkan itu istri saya sama anak-anak saya. Dia rela menelan kepahitan demi kemahitan setiap harinya dari jam 9, 9 to 5, 9 sampai jam 5. Karena yang diingat itu istrinya dan anaknya. Janganlah setiap kebaikan ibu yang ibu dapatkan hari ini menjadikan ibu lupa gimana berdarah-darahnya dia ketika bertahan untuk memberi kecukupan kepada ibu. Kita memang pengen bersih dalam harta kita, tapi cara untuk memahamkan bahwasanya kita perlu harta yang bersih untuk keluarga kita, pahami suami kita. Jangan sampai cara yang kita paksakan justru menimbulkan mudarat yang lebih besar dan kerusakan yang lebih besar. Nahi mungkar itu harusnya tidak menimbulkan kerusakan yang besar. Istri yang menasihati suami tapi akhirnya berujung kepada perceraian, bisa jadi nahi mungkarnya tidak berkah. Karena nahi mungkar itu kalau terjadi secara benar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan, insyaallah paham semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.